Bapak Prabowo benar-benar berkawan dengan putra terbaik Indonesia juga, yaitu Bapak Jokowi. Bapak Prabowo mengatakan, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Nah terus kalau Bapak Prabowo bersatu dengan Bapak Jokowi, pembenci Jokowi gimana dong? Panas dong, kelojotan dong. Hancur udah, gelap semua, hilang udah semua harapan rakyat yang memimpikan keadilan untuk bisa ditegakkan di negeri ini. Karena sementara rakyat pada teriak dan menuntut supaya Jokowi diseret untuk diadili, tapi di acara hari ulang tahun Gerindra kemarin, mereka malah pada nyanyi, terima kasih Jokowi. Pak, baru kali ini jabatan presiden itu seperti nggak ada marwahnya, seperti nggak ada harga dirinya gitu. Tanggal 15 Februari 2025, saya ingin nyatakan sebagai Hari Patah Hati Nasional. Kepada siapa? Hari Patah Hati Nasional kepada mereka yang anti Jokowi dan berharap Prabowo menjauhkan Jokowi dari dirinya. Kepada mereka yang anti Jokowi dan berharap Prabowo itu menganggap Jokowi bukan orang penting di negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kabar lanjutan mengenai Prabowo yang meneriakkan hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Kali ini kami akan mengajak teman-teman semua menyaksikan kelucuan anak-anak wabah yang kejang-kejang ya, yang kelojotan ya, bahkan sebagian juga ada yang sampai stroke. Stadium 5. Setelah mendengar Prabowo meneriakkan hidup Jokowi. Ya iyalah, jadi persis apa yang sudah kami sampaikan kemarin gitu ya, bahwa tidak sedikit anak kebo dan juga anak abah yang stroke massal ketika mendengar Prabowo meneriakkan hidup Jokowi. Ya gimana enggak stroke massal, gimana enggak kejang-kejang ya, gimana enggak pucat semua. Ya karena mereka selama ini sudah susah payah ya bikin fitnahan-fitnahan, narasi yang sudah dipoles dengan berbagai macam cara ya kan, agar mereka berdua pecah kongsi. Enggak tahunya mereka malah menunjukkan kemesraannya di depan orang banyak. Hidup Jokowi. Untung aja mereka nggak bunuh diri ya kan, aduh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Bapak Prabowo Subianto benar-benar seorang pejuang, seorang pemimpin yang mumpuni, seorang nasionalis sejati. Bapak Prabowo benar-benar berkawan dengan putra terbaik Indonesia juga, yaitu Bapak Jokowi. Bapak Prabowo mengatakan, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Nah terus kalau Bapak Prabowo bersatu dengan Bapak Jokowi, pembenci Jokowi gimana dong? Panas dong, kelojotan dong. Oke. Pak Sadino ya, gimana Pak Sadino kabarnya? Lama kami tidak mengambil VT Anda sebagai materi untuk membuat konten ya. Terima kasih Pak Sadino ya atas VT-VT yang dibuat, stitch yang dibuat. Mudah-mudahan Pak Sadino selalu dalam kondisi sehat selalu ya. Intinya apa yang disampaikan oleh netizen barusan, kami sependapat teman-teman ya, dan saya juga berharap gitu ya,
kepada anak wabah, anak kebo, daripada sakit hatinya tidak bisa terbendung lagi, ya mending minggir dulu lah ya, jangan ngelihat pidato Prabowo yang meneriakan hidup Jokowi ya. Daripada stroke dadakan dan massal pula ya kan. Aduh, ada lanjut lanjut. Hidup Jokowi! Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Ya, ini adalah sebuah sindiran ya teman-teman ya, bukan netizen ya, netizennya adalah pendukung Pak Jokowi, merupakan salah satu ternak Mulyono dan juga anak jenderal ya, tetapi yang bersangkutan men-stitch sebuah slide gitu ya, foto lah begitu, yang di situ tertulis ya, kumpulan bajingan negeri lagi nantangin rakyat untuk revolusi, Raja Batu katanya. Ah, saya sudah duga pasti ada yang tidak suka dengan bersatunya Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Bukan cuma nggak suka, tapi kejang-kejang ya. Bukan hanya kejang-kejang, tidak sedikit yang juga kelojotan ya kan. Juga nggak sedikit yang stroke massal. Hah? Prabowo disebut Raja Batu pula. Iyalah, Pak Prabowo ini adalah Raja Batu, yaitu kepala batu karena tidak mau mendengarkan fitnahan-fitnahan dari kalian. Nah, lanjut. Hancur udah, gelap semua, hilang udah semua harapan rakyat yang memimpikan keadilan untuk bisa ditegakkan di negeri ini. Karena sementara rakyat pada teriak dan menuntut supaya Jokowi diseret untuk diadili, tapi di acara hari ulang tahun Gerindra kemarin, mereka malah pada nyanyi, terima kasih Jokowi. Presiden Prabowo malah teriak, hidup Jokowi. Presiden Prabowo malah ngasih hadiah keris emas sama Jokowi. Buat lo yang kemarin mikir kalau Gibran jadi wapresnya Prabowo, kalau Prabowo deket sama Jokowi, kalau lo pikir semua itu hanya strategi politiknya Prabowo, nah lo semuanya salah. Karena Prabowo emang beneran bestinya Jokowi. Tapi menurut gue, kejelasan hubungan Prabowo dengan Jokowi ini justru bagus. Karena minimal dari sejak awal kita jadi tahu bagaimana kita harus bersikap dan apa yang harus kita lakukan ke depannya. Apalagi nanti di Pilpres 2029. Karena dari sejak sekarang kita tahu siapa yang harus kita hindari, waspadai, dan jangan sampai kita pilih. Dan ingat, dengan hilangnya ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold, maka di 2029 akan banyak banget pilihan pemimpin yang bisa kita pilih. Pemilu 2029 masih lama. Lah, Prabowo sendiri baru 100 hari jadi presiden, tapi harapan rakyat untuk bisa mengadili Jokowi udah hilang. Nah, terus kalau gitu, siapa dong bestinya rakyat yang menuntut keadilan untuk bisa ditegakkan? Kalau udah kayak gini, siapa dong temennya rakyat? Rakyat berdiri sama siapa dong? Karena yang baju hijau jelas berdiri sama Prabowo. Yang baju coklat jelas nurutnya sama Jokowi. KPK, Kejagung, mereka sih cuma alat kekuasaan doang. Terus kita, terus rakyat, kita sama siapa? Ya seperti biasa, rakyat balik lagi ke settingan awal pabrik. Ya seperti biasa, rakyat berdiri bersama rakyat lainnya. Seperti biasa, rakyat memperjuangkan nasibnya sendiri. Kalau mau minta tolong, paling rakyat cuma bisa minta tolong sama yang seragam biru, sama pemadam kebakaran. Karena hanya tinggal pemadam kebakaran yang bebas kepentingan dan tidak berpihak. Karena hanya sisa pemadam kebakaran yang tidak berpolitik dan tidak dijadikan sebagai alat politik. Karena hanya pemadam kebakaran yang tidak dijadikan sebagai alat penguasa. Jadi, tolong kami, wahai pemadam kebakaran. Salam semangat antitesa 24. Ya, lucu nggak teman-teman ya, kita dengar barusan ya, hampir 3 menit pernyataan dari anak-anak wabah yang mengatakan, hancur sudah, gelap sudah ya di bagian depan ya, kita bisa merasakan betapa hancur.
betapa hancurnya hati mereka gitu ya, melihat usaha mereka selama ini. Ya kalian sih ya, kok percaya dengan omongan si Roti Gulung yang menafsirkan, oh Jokowi dan Prabowo ini tidak sedang baik-baik saja. Oh kalian senang, kalian kira usaha kalian mencaci maki Jokowi, menghina Jokowi, memfitnah Jokowi, mengadu domba Jokowi dan Prabowo itu berhasil sehingga kalian semakin bersemangat. Kalian keliru. Hah? Yang ngomong itu si Roti Gulung, dia ngomong itu nggak pakai otak, dia cuma pakai dengkul ya kan. Nah, begitu sekarang kalian tahu bahwa Jokowi dan Prabowo itu santai-santai saja. Bahkan Prabowo meneriakan hidup Jokowi, kalian kecewa dan kalian mengatakan hancur sudah ya kan. Yang hancur sudah itu hati kalian, bukan bangsa dan bukan bangsa dan negara ya. Hah? Iyalah, yang hancur itu hati kalian ya kan, karena kalian ngerasa usaha kalian berhasil, nyatanya enggak. Aduh, ya lanjut. Tanggal 15 Februari 2025, saya ingin nyatakan sebagai Hari Patah Hati Nasional. Kepada siapa? Hari Patah Hati Nasional kepada mereka yang anti Jokowi dan berharap Prabowo menjauhkan Jokowi dari dirinya. Kepada mereka yang anti Jokowi dan berharap Prabowo itu menganggap Jokowi bukan orang penting di negara kita. Lalu patah hati yang kedua itu diarahkan kepada orang-orang yang selama ini anti dan memusuhi PDIP dengan harapan Prabowo tidak pernah menyinggung PDIP. Prabowo menganggap bahwa PDIP itu adalah musuh yang kemudian harus dikucilkan. Itulah yang kemudian tidak terjadi. Kita mendengarkan satu persatu secara seksama pidato politik Prabowo Subianto. Pertama, Prabowo Subianto mengatakan ucapan terima kasihnya yang cukup luar biasa kepada Jokowi. Tanpa Jokowi mungkin kemenangan dirinya tidak akan dicapai. Itulah yang kemudian membuat seantero acara saat itu di Sentul menggema secara serempak mengucapkan terima kasih kepada Jokowi. Prabowo juga memuji hal-hal yang sudah dilakukan oleh Jokowi selama 2 periode menjadi presiden. Prabowo bahkan mengklaim semua mantan-mantan presiden di Republik Indonesia itu adalah mereka yang berkontribusi penting terkait dengan pembangunan bangsa dan negara. Dalam konteks itulah kemudian Prabowo mengatakan, jangan ada lagi upaya-upaya untuk menjelek-jelekkan dan menjatuhkan mantan-mantan presiden di Republik Indonesia. Tidak berhenti di situ ternyata. Jokowi di acara yang spektakuler itu, momen spesial ulang tahun Gerindra yang ke-17, juga diberikan waktu untuk memberikan sambutan. Dalam sambutannya, Jokowi juga memuji Prabowo Subianto setinggi langit. Memuji Prabowo sebagai presiden paling kuat, nggak ada yang berani mengkritik Prabowo Subianto, tapi justru yang dikritik adalah Jokowi. Di situ ada suasana kehangatan, keakraban yang cukup luar biasa, yang ditunjukkan oleh Prabowo Subianto dengan Jokowi. Bahkan posisi duduknya, Prabowo itu di tengah, sebelah kanan itu Jokowi, sebelah kiri itu adalah Gibran Rakabuming Raka. Jadi, bagi pihak-pihak yang selama ini misalnya berharap betul supaya Jokowi dijauhkan dari Prabowo, supaya Prabowo bermusuhan dengan Jokowi, pastinya patah hati melihat momentum itu kemarin. Tapi tidak berhenti di situ. Yang kedua, dalam pidato politiknya, Prabowo Subianto satu persatu memuji mantan-mantan presiden di Republik Indonesia yang mestinya harus mendapatkan apresiasi dan jangan dijelek-jelekan. Dari Soekarno, kemudian dari Soeharto, kemudian Gus Dur, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi. Semua adalah mantan-mantan presiden yang pastinya sudah memiliki kontribusi penting terkait dengan pembangunan bangsa dan negara. Bahkan Prabowo Subianto menyinggung Megawati Soekarno Putri. Kata Prabowo itu tidak suka kalau ada yang menghina dan menjelek-jelekkan Megawati Soekarno Putri. Nah kan, jadi bagi pihak yang selama ini nyinyir dan benci kepada PDIP dan berharap Prabowo juga memusuhi PDIP, patah hati juga. Siapakah pihak-pihak itu? Ya tentu kita tahu lah. Biasanya yang benci kepada PDIP adalah mereka yang terkonfirmasi sebagai pendukungnya Jokowi. Lalu siapa yang sebenarnya benci kepada Jokowi dan berharap Prabowo menjauh dari Jokowi adalah mereka yang terkonfirmasi sebagai pendukung PDIP, sebagai pendukung Ganjar, dan pendukung Anies Baswedan. Oleh karena itu, kalau kita mau konklusikan, atau kita mau sederhanakan, maka Hari Patah Hati Nasional tanggal 15 Februari 2025 kemarin, itu dikhususkan kepada para pemilih dan pendukung Jokowi, kepada pemilih PDIP, kepada pemilih Anies Baswedan, dan kepada mereka pemilih-pemilih Ganjar Pranowo. Itulah yang saya sebutkan.
bahwa Hari Patah Hati Nasional tanggal 15 Februari 2024 menjadi momen di mana sebenarnya Prabowo Subianto sebagai presiden itu tidak ingin bikin jarak, tidak ingin bikin musuh, dan tidak ingin berseberangan dengan mantan-mantan presiden sebelumnya. Itulah Prabowo Subianto. Nah, ini kok bisa-bisanya ini Adi Prayitno ini nyindir siapa toh, Mas Adi? Hari Patah Hati Nasional. Hah? Kalian Anda itu gak tahu apa? Mereka udah kelojotan, ya kan? Mereka udah pada apa namanya kejang-kejang, ya kan? Juga sebagian udah pada stroke massal gitu kan. Masih aja Anda kata-katain Hari Patah Hati Nasional. Astagfirullah, Mas Adi Prayitno, jangan gitulah, ya kan? Mereka juga saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Yang saat ini sedang patah hati ketika ngelihat Prabowo meneriakan hidup Jokowi. Jangankan mereka, mak kebo aja nggak berani nongol, ya kan? Lanjut. Iya, beginilah. Ya, respon secara psikologi orang-orang yang sudah kehabisan akal. Hah? Kehabisan akal menyerang Jokowi, mencaci maki Jokowi, memfitnah Jokowi, ya, menghina Jokowi, bahkan juga keluarganya, mencoba mengadu domba antara Jokowi dan Prabowo, ya kan, karena nggak berhasil, macam kayak gini, ya, produksinya dia membuat konten. Ini bentuk kesetresan mereka, ya, karena sudah frustasi tidak mampu memisahkan antara Jokowi dan Prabowo. Peristiwa paling memalukan dalam leadership ketika lurah baru berteriak hidup bekas lurah, katanya. Aduh, bilang aja lu yang sakit hati, ya kan. Seharusnya lurah yang sedang baru dilantik ini meneriakkan hidup abah gitu kan maksudnya. Ya nggak bakalan lah. Masa Prabowo lupa penilaian 11/100. Lanjut. Lagi viral Presiden Prabowo Subianto berteriak-teriak dukung Jokowi ya, hidup Jokowi gitu ya kalau nggak salah itu yang seliweran videonya itu. Nah ini saya rasa satu kerugian komunikasi ini ya yang akan dialami Pak Prabowo. Mengapa? Karena gini, orang-orang yang kecewa dengan kepemimpinan Pak Jokowi itu selama ini udah move on dan menaruh harapan besar kepada Bapak Prabowo Subianto ya sebagai presiden baru yang ke-8. Namun dengan Pak Prabowo melakukan hal itu, ini menunjukkan bahwasannya memberikan sebuah narasi bahwasannya Prabowo ini akan melakukan atau meneruskan program-program Jokowi yang selama ini dianggap oleh orang-orang yang tidak puas dengan Jokowi itu program-program yang tidak bagus ya atau gagal gitu ya, dianggap seperti itu, sehingga akan ada sentimen publik lagi nih ya. Jadi istilahnya luka lama ini dibuka kembali, sehingga harapan besar orang-orang yang sudah kecewa dengan Bapak Jokowi itu akan muncul lagi luka itu sehingga akan kecewa lagi dengan namanya Bapak Prabowo Subianto seperti itu. Kemudian yang kedua, ini harapan dari masyarakat, harapan dari orang-orang yang mungkin 38 atau 40% lebih yang tidak memilih Prabowo Subianto ya. Harapannya bahwasannya Prabowo ini menjadi presiden yang memberikan gebrakan-gebrakan langkah yang inovatif ya,
yang mana 40% itu orang-orang yang tidak puas dengan kinerja Jokowi, yang menilai bahwasanya kinerja Jokowi itu tidak maksimal ketika kepemimpinannya itu. Dan yang ketiga sekaligus memberikan narasi baru bahwasannya fix bahwa Prabowo Subianto ini masih dibayang-bayangi presiden lama, yaitu Bapak Joko Widodo gitu. Saya rasa itu kerugian yang seharusnya tidak ditunjukkan kepada Prabowo Subianto. Karena apa? Karena kedepannya ini demografi kita tidak tahu, pasti berbeda karakteristik, pola pikir orang-orang pemilih di 2029 dengan orang pemilih di 2024 kemarin. Mungkin orang-orangnya sudah cerdas, sudah skeptis, nalar kritisnya sudah jalan, orang-orang sudah pintar-pintar semuanya. Jadi berdasarkan logis untuk pemilihan. Dan ini kalau nanti misalnya 2029 ternyata Gen Z atau generasi-generasi yang selanjutnya, generasi pemilih selanjutnya itu orang-orang yang benar-benar cerdas. Waduh, ini suatu kerugian ya. Bisa-bisa bahwa Prabowo Subianto kalau akan mencalonkan lagi, ini bisa akan digantikan oleh calon alternatif lain gitu ya. Bagaimana menurut kalian? Coba tulis kolom komentar. Aduh, ini pengamat seorang saya, dugaan saya ya, saya patut berprasangka baik gitu ya, bahwa yang bersangkutan ini minimal ya S1 lah gitu ya. Cuma menurut saya mungkin dia waktu kuliah nggak sampai ke kampus gitu, cuma sampai pagar aja. Hah? Katanya kerugian apa? Hah? Kerugian yang mana? Mana ada Prabowo mengatakan begitu rugi? Nggak ada lah. Lu pikir ya kan Gerindra, kemudian partai-partai yang lain itu nggak memiliki konsultan politik di dalamnya? Ya punya lah. Beda dengan Kebo ya kan. Kebo itu partai terbesar di Indonesia, tapi konsultan politiknya kayaknya ChatGPT gitu ya. Jadi strategi-strateginya itu sangat klasik dan tidak efektif lagi. Kalau Prabowo enggak lah, nggak ada yang rugi. Mana ada kepercayaan rakyat menjadi hilang kepada Prabowo. Rakyat yang mana coba saya tanya? Justru 80% rakyat yang selama ini puas dengan kinerjanya Pak Jokowi itu semakin respek kepada Prabowo. Karena Prabowo dianggap menunjukkan sikap kenegarawanannya, ya kan, tidak mau diadu domba. Ya, menutup telinga dari fitnahan-fitnahan gerombolan kadrun semacam elu itu. Perkara rakyat yang tidak puas dengan kinerjanya Pak Jokowi yang jumlahnya itu ya 10-20% itu, kemudian mereka kecewa dengan Prabowo. Kata Prabowo, masa bodoh. Mau keluar negeri nggak balik-balik lagi, silakan. Lanjut. Hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Pak Prabowo, Pak Prabowo. Kirain macan ASEAN. Ternyata segitunya. Pak Prabowo, Presiden Indonesia yang saya cintai. Kami rakyat Indonesia tidak meminta Pak Prabowo untuk pisah ranjang dengan Jokowi, untuk pisah dukungan dengan Jokowi, tidak Pak. Kami mendukung, meminta agar cita-cita Prabowo Subianto macan ASEAN itu dilaksanakan seperti mana cita-cita terdahulu dari saat mencalonkan diri menjadi wakil presiden hingga mencalonkan diri 3 kali menjadi presiden, yaitu saya akan merebut kembali kekayaan bangsa ini dari asing dan aseng. Saya akan merebut kembali kekayaan ini dari oligarki. Kita akan lahirkan kesejahteraan rakyat. Kita akan utamakan pendidikan dan kesehatan. Kita akan melahirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang kami dukung, itu yang kami minta. Cita-cita yang bagian menggema, bagaikan macan ASEAN yang tidak bisa ditundukkan. Itu yang menjadikan perjuangan kita.
dari 2014 hingga 2019. Perjuangan kami di 2019, Prabowo melawan Jokowi, tidak perjuangan mudah. Kami pendukung Prabowo betul-betul berjuang dengan tantangan UU ITE dan hukum sebagai senjata. Setelah hari ini, perjuangan itu sudah ada di depan mata. Prabowo sudah menjadi Presiden Indonesia. Ayo Pak Prabowo, laksanakan misi dan visinya. Gemanya yang menggemakan Indonesia seakan-akan macan ASEAN yang akan berani merubah bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik, hukum yang lebih adil, kesejahteraan yang lebih baik, ekonomi yang lebih baik, bahkan lapangan pekerjaan yang kami tuntut akan dibuka seluas-luasnya. Bukan slogan omon-omon yang kau ciptakan ini justru akan dipakainya sendiri. Kami rakyat Indonesia tidak butuh makan siang gratis sebetulnya Pak Prabowo. Kami butuhkan lapangan pekerjaan. Dari lapangan pekerjaan itu, masyarakat bisa mendapatkan kesejahteraan. Masyarakat bisa mengelola ekonomi keluarga hingga anak-anaknya mendapatkan makanan bergizi. Karena makan gratis itu banyak permasalahannya. Kadang anak-anak tidak cocok, tidak selera dengan makanannya. Dan makanan gratis juga kadang-kadang membuat anak-anak belum tentu memakannya. Dan resikonya adalah besar. Lubang korupsi yang amat sangat besar. Dan yang akan menjadi korbannya adalah guru-guru yang tidak tahu. Jadi monggo di research kembali, di-update kembali. Prabowo sebagai Presiden Indonesia bisa aja mengatakan bahwa makan gratis tidak bisa dilaksanakan karena dananya yang kurang atau tidak ada. Itu lebih diterima oleh masyarakat daripada dilaksanakan memotong dana pendidikan, dana lainnya yang seharusnya justru diutamakan. Kami tidak mencela, kami tidak memusuhi. Kami mengkritik agar pemerintahan hari ini, seperti mana cita-cita Prabowo terdahulu, Indonesia akan lebih baik, akan menjadi macan ASEAN yang bisa menguasai ekonomi dunia. Karena saya kira Prabowo bisa menjadikan Indonesia menjadi negara yang swasembada pangan seperti mana di era Soeharto terdahulu. Jadi kami bukan memusuhi atau meminta Prabowo untuk putus hubungan dengan Prabowo, tidak. Tapi kami menuntut bagaimana slogan-slogan yang diteriakan di saat kampanye dilaksanakan. Salam akal sehat, salam perjuangan. Ya, inilah teman-teman ya salah satu bentuk frustasi dan ini merupakan salah satu hiburan bagi para pendukung Pak Jokowi ya, anak-anak anak-anak jenderal dan juga Ternak Mulyono gitu ya. Kita harus bersyukur ya akhir-akhir ini memang sejak sebelum Pilpres, kemudian pada masa Pilpres dan pasca Pilpres bahkan sampai saat ini kita yang notabene merupakan pendukung Pak Jokowi, anak-anak jenderal ya, Ternak Mulyono alias Termul itu sering mendapatkan sebuah hiburan gratis gitu ya. Kalau dulu kita kalau ingin hiburan itu harus ke tempat kolam renang dulu gitu kan. Objek wisata air terjun ya kan, nonton film dan lain sebagainya ya kan. Kali ini enggak ya, cukup buka HP dari dalam kamar kita udah
disuguhi sebuah hiburan-hiburan yang dipertontonkan oleh anak-anak Abah dan juga anak-anak Kebo. Terima kasih ya hiburannya ya. Selamat menikmati Hari Patah Hati Nasional. Lanjut. Hidup Jokowi! Pak, seriusan Pak. Bapak bilang hidup Jokowi, ampun deh. Pak, baru kali ini jabatan presiden itu seperti nggak ada marwahnya, seperti nggak ada harga dirinya gitu. Karena dari dulu yang namanya jabatan presiden itu pasti diisi oleh orang-orang yang berkualitas, orang-orang negarawan, orang-orang nomor satu yang punya integritas, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang taat hukum, taat peraturan, orang-orang yang benar kastanya paling tinggi di Indonesia gitu, orang yang benar-benar berkualitas. Tapi baru zamannya Pak Mulyono dan zamannya Bapak, jabatan presiden itu nggak ada marwahnya, nggak ada harga dirinya. Seolah-olah itu kayak jabatan presiden sekarang itu kayak siapa partner in crime kamu gitu, sehingga kamu bisa mendapatkan jabatan ini. Kalau kamu berpartner sama orang yang menguasai segalanya, istilahnya yang jahatnya udah kelewatan, kamu kan bisa berhasil gitu. Terbukti yang diteriakan itu hidup Jokowi, bukan hidup rakyat atau hidup Indonesia gitu ya. Sekarang hidup Jokowi. Berarti Bapak itu tuannya siapa sih Pak? Tuannya Bapak berarti Pak Mulyono gitu. Ini benar-benar menakutkan. Jadi nggak ada marwahnya lagi tuh jabatan presiden, hancur berkeping-keping di bawah Bapak. Beneran hancur banget. Dan ini sangat memalukan. Bener-bener kalian run, kabur kalau masih ada kesempatan gitu. Dan ini Bapak tolong Pak, kalau masih waras, kalau masih sadar, kembali gitu jadi orang yang berkualitas, jangan jadi orang yang nggak ada kualitas, nggak ada harga dirinya. Ya, ini orang maunya saya puji duluan teman-teman ya, karena agak bening ya. Tetapi mengingat saat ini banyak sekali kamera jahat dan apalagi kami mendapatkan VT ini di media sosial TikTok ya, yang mengingat filternya banyak kali gitu kan. Saya nggak jadi memuji lah gitu. Justru saya mau mengomentari kan, mau ngetawain apanya Bang? Ya komentarnya yang macam kayak gitu tadi ya kan, yang mengatakan bahwa presiden saat ini nggak punya marwah. Emang mana presiden nggak punya marwah? Presiden Republik Indonesia sejak 10 tahun yang lalu itu memang nggak punya marwah, tetapi bagi segelintir orang gitu ya, beberapa ekor aja gitu loh. Ya di antaranya ya kalian-kalian itu, kelompok-kelompok kalian kan yang tidak pernah menghargai Presiden Republik Indonesia, walaupun kalian sebetulnya di Indonesia ini numpang gitu loh. Karena setelah dirunut ternyata Anda itu kebanyakan itu adalah keturunan imigran. Bukan kami ini anti imigran gitu ya, tetapi kalau kalian di sini bikin gaduh, maka saya sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Soekarno pada tahun berapa? 60 berapa itu ya? 50 berapa? Lupa saya ya, ketika Soekarno membuat PP ya, peraturan pemerintah untuk memulangkan keturunan Belanda. Kemudian yang kedua, memulangkan keturunan Tiongkok yang memiliki 2 kewarganegaraan, ya toh. Iyalah, saya berharap Pak Prabowo ya itu juga memiliki inisiatif dan keberanian yang sama, bukan anti imigran, bukan ibaratnya itu anti kemanusiaan, bukan. Tetapi kalau mereka di sini itu hanya bikin ruwet, bikin gaduh, ya mungkin perlu ada peraturan pemerintah yang menertibkan. Kalau nggak bisa ditertibkan, ya pulangkan aja lah ke negara asal leluhur mereka. Hah? Pakai ngatain nggak punya marwah. Emang lu bisa jadi presiden, jadi bupati aja, jadi lurah aja lu mungkin nggak ada yang milih kalau modelnya macam kayak gini ya. Kecuali lurahnya kadrun ya kan. Lanjut. Iya teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang pendapat si pakar survei ya, yang sedang naik daun beberapa tahun terakhir. Siapa lagi kalau bukan si Adi Prayitno, yang menyebut bahwa tanggal 15 kemarin adalah Hari Patah Hati Nasional.
perlu ditambahin bagi anak-anak wabah dan anak-anak kebo termasuk emak kebo. Ah, iya, memang betul ya. Hari itu adalah hari patah hati dan hari berkabung nasional bagi anak-anak kebo dan juga anak-anak wabah ya toh. Ya karena pasti tidak pernah mereka bayangkan gitu loh Prabowo akan ya meneriakkan hidup Jokowi. Hidup Jokowi, hidup Jokowi ya secara terang-terangan di depan umum. Mereka berharap Prabowo dan Jokowi pecah kongsi. Aduh. Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang kabar lanjutan mengenai Prabowo yang meneriakkan yel-yel hidup Jokowi ya. Kali ini tadi sudah kita saksikan bareng-bareng ya kelucuan anak-anak wabah yang pada kejang-kejang ya, pada kelojotan dan gak sedikit yang stroke massal tadi. Setelah mendengar Prabowo meneriakkan hidup Jokowi. Jadi persis apa yang saya atau kami sampaikan kemarin ya pada beberapa konten sebelumnya bahwa tidak sedikit anak kebo dan anak wabah yang pasti stroke massal setelah mendengar pidato Prabowo tersebut. Ya gimana tidak gitu ya, karena mereka selama ini sudah susah payah bikin fitnahan-fitnahan agar mereka berdua itu pecah kongsi gitu loh antara Jokowi dan Prabowo. Nggak taunya mereka tambah mesra. Aduh, macam ditampar dari kiri dan dari kanan ini. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.